Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Roji, NPM 2012011014. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi perjanjian asuransi. Asuransi merupakan pelimpahan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang diikuti dengan pembayaran premi. Asuransi memiliki syarat-syarat khusus. Syarat-syarat sah asuransi. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus. Maka di samping ketentuan syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang sering disebut dengan KUHD. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 syarat sah, yaitu 1. Kesepakatan atau konsensus. Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara apapun. Sedangkan dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Dalam pasal 260 KUHD ditentukan apabila asuransi diadakan dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 hari setelah perjanjian dibuat. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak-pihak tertentu. Yang kedua, kewenangan atau authority. Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, dan tidak berada di bawah perwalian, atau merupakan pemegang kuasa yang sah. Sedangkan kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi, karena benda tersebut adalah merupakan kekayaan miliknya sendiri. Yang ketiga, objek tertentu atau fixed object. Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan. Dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan. Dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Objek tertentu berupa jiwa ataupun raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu tertentu adalah bahwa identitas objek tertentu adalah objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. 4. Kausa yang halal atau legal cause. Kausa yang halal maksudnya adalah
Isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan. Jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjudian. Sedangkan asuransi bukanlah perjudian dan pertaruhan. 5. Pemberitahuan atau notification. A. Teori objektivitas atau objectivity theory. Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung. Tidak ada yang boleh disembunyikan. B. Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenal keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumannya adalah asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. Saya Dita Duyentina dengan NPM 2012011022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terjadinya perjanjian asuransi. 1. Teori tawar-menawar dan teori penerimaan. A. Teori tawar-menawar atau bargaining theory. Di negara-negara Anglo-Saxon, teori tawar-menawar dikenal juga dengan sebutan offer and advantage theory. Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran atau offer dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan atau advantage pihak yang lainnya, dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan atau kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Dalam teori ini, terdapat dua unsur yang menentukan, yaitu penawaran dan penerimaan. B. Teori penerimaan. Dalam literatur hukum Belanda, teori ini disebut on-fix theory, mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat, tergantung dan penanggung. Tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian. Yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak terdapat pada pasal 1320 KUHP Perdata. Untuk mengetahui saat terjadi dan mengikat perjanjian asuransi dapat dikaji melalui teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, saat terjadi perjanjian bergantung pada konkret yang dibuktikan oleh perbuatan nyata atau menerima atau dokumen perbuatan hukum.
atau bukti menerima. Melalui perbuatan nyata atau dokumen perbuatan hukum baru dapat diketahui saat terjadi perjanjian, yaitu di tempat, pada hari dan tanggal perbuatan nyata atau menerima dilakukan, atau dokumen perbuatan hukum atau bukti penerimaan, dan itu ditandatangani atau diparat oleh pihak-pihak. 2. Asuransi bersifat tertulis. Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tergantung dan penanggung. Hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Terdapat pada pasal 257 ayat 1 KUHD. Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Terdapat pada pasal 255 KUHD. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Terdapat pada pasal 258 ayat 1 KUHD. 3. Pembuktian syarat atau janji khusus asuransi. Apabila terjadi kesepakatan antara tergantung dan penanggung sudah dapat dibuktikan, kemudian timbul perselisihan tentang syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus asuransi, maka yang demikian ini boleh dibuktikan dengan menggunakan segala alat bukti. Syarat-syarat khusus dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi atau inti isi perjanjian asuransi yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tergantung dan penanggung seperti A. Penyebab timbul kerugian atau evenement. B. Sifat kerugian yang terjadi, beban penanggung. C. Pembayaran premi oleh tertanggung. D. Klausula tertentu. Janji khusus yang harus dibuktikan secara tertulis itu adalah janji khusus yang menurut undang-undang harus dicantumkan dalam polis. Misalnya, janji khusus mengenai A. Reasuransi atau pada pasal 271 KUHD. B. Asuransi isopabilitas terdapat pada pasal 280 KUHD. C. Asuransi kapal yang sudah berangkat berlayar terdapat pada pasal 203 KUHD. D. Asuransi yang belum tiba di tempat tujuan terdapat pada pasal 606 KUHD. E. Asuransi atas keuntungan yang diharapkan terdapat pada pasal 650 KUHD. Polis bukti asuransi. 1. Fungsi polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tergantung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan
asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi. Isi asuransi. A. Syarat khusus dan janji khusus. Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini. 1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. 2. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga. 3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. 4. Jumlah yang diasuransikan. 5. Bahaya atau evenement yang ditanggung oleh penanggung. 6. Saat bahaya atau evenement mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggung penanggung. 7. Premi asuransi. 8. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak. B. Hari dan tanggal pembuatan asuransi. Pentingnya penanggalan ini adalah untuk menentukan saat mulai berlaku asuransi. Selain itu, juga untuk mengetahui asuransi yang terjadi lebih dahulu. Dalam pasal terjadi asuransi rangkap, seperti yang ditentukan dalam pasal 277, pasal 278, dan pasal 279 KUHD. Hal ini penting jika terjadi peristiwa atau evenement yang menimbulkan kerugian, yaitu penanggung yang mana berkewajiban membayar ganti rugi. C. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Apabila asuransi diadakan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, maka hal ini harus dinyatakan dalam polis. Apabila tidak dinyatakan, maka asuransi dianggap diadakan untuk diri sendiri. D. Uraian mengenai objek asuransi. Dalam uraian harus dijelaskan identitas benda dan diasuransikan itu, yaitu jenisnya, jumlahnya, ukurnya, sifat dan letak keadaannya. Saya Dita Anggraini dengan NPM 2012 011 358 akan melanjutkan materi lanjutan dari slide sebelumnya. E. Jumlah yang diasuransikan. Jumlah ini menunjuk kepada sejumlah uang. Perhitungan jumlah tersebut erat sekali hubungannya dengan nilai benda sesungguhnya dalam setiap asuransi. Dari jumlah uang asuransi itu dapat diketahui apakah asuransi itu yang pertama di bawah nilai benda atau under insurance, yang kedua sama dengan nilai benda atau full insurance, dan yang ketiga di atas nilai benda sesungguhnya atau over insurance. Selanjutnya ada F, bahaya atau evenement yang ditanggung. Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Penanggung hanya bertanggung jawab terhadap bahaya atau evenement yang telah dicantumkan di dalam polis. Selanjutnya ada G, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir adalah jangka waktu asuransi itu diadakan. Misal, dari tanggal dan waktu tertentu sampai pada
tanggal dan waktu tertentu pula. Misalnya, dari 1 Januari 1998, waktu 12 siang sampai 1 Januari 1999, waktu 12 siang. Selanjutnya, H. Premi asuransi. Ketentuan ini menyatakan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Besarnya ditentukan dengan persentase dari jumlah asuransi ditambah dengan biaya-biaya lain. Misalnya, biaya materai dan biaya pialang. Selanjutnya, di sini ada I. Semua keadaan dan syarat-syarat khusus. Termasuk dalam uraian butir ini, misalnya mengenai benda asuransi, apakah ada dibebani hak tanggungan atau hipotek, fidusia jika terjadi peristiwa atau evenement yang menimbulkan kerugian. Penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak tanggungan. Demikian juga mengenai syarat-syarat khusus lainnya. Misalnya, premi dibayar asuransi berjalan, premi tidak dibayar asuransi tidak berjalan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis polis. Yang pertama, ada polis maskapai. Dinamakan polis maskapai karena polis ini dibuat dan diterbitkan oleh maskapai-maskapai asuransi. Selain syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang, polis maskapai memuat beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi maskapai yang menciptakan syarat-syarat tersebut. Selanjutnya, B. Polis bursa. Polis ini mempunyai syarat-syarat yang seragam dan digunakan pada bursa asuransi. Ada 2 macam polis bursa, yaitu yang pertama, polis bursa Amsterdam dan polis bursa Rotterdam. Kedua polis ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut dan asuransi kebakaran. Kedua polis ini dinamakan demikian karena polis bursa Amsterdam digunakan di bursa asuransi Amsterdam, sedangkan polis bursa Rotterdam digunakan di bursa asuransi Rotterdam. Selanjutnya ada polis Liads. Polis Liads adalah polis yang digunakan di bursa Leeds, London. Polis ini telah dikembangkan tersendiri di bawah merek Liads dan hanya digunakan oleh perusahaan asuransi yang menjadi anggota The Leads Corporation. Polis Liads digunakan untuk asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran, dan asuransi terhadap bahaya-bahaya lain. Polis Liads untuk asuransi pengangkutan laut diakui oleh Marine Insurance Act pada tahun 1906. Selain penggolongan di atas, ada lagi penggolongan polis menurut sifat berlaku asuransinya. Atas dasar ini, dikenal 2 golongan polis, yaitu polis perjalanan atau voyage police dan polis waktu atau time police. Kedua polis tersebut dijelaskan dalam uraian berikut. Yang pertama, ada polis perjalanan. Polis ini dibuat untuk asuransi satu perjalanan atau satu pelayaran tertentu saja. Misalnya, dari Tanjung Priuk ke Belawan. Beberapa hari perjalanan itu dilakukan tidak menjadi persoalan, kecuali
jika perjalanan atau pelayaran itu dihentikan atau diputuskan di tengah perjalanan, dapat mengakibatkan batalnya asuransi. Lalu ada polis waktu. Polis ini dibuat untuk asuransi yang berjangka waktu tertentu. Misalnya 1 tahun. Penentuan jangka waktu asuransi harus tepat menurut tanggal dan jam dimulai dan diakhiri. Misal, asuransi berjangka waktu 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari 1998 pukul 12.30 hari, sampai 1 Januari 1999 pukul 12.30 hari. Polis berjangka waktu tertentu biasa digunakan pada asuransi kebakaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klausa polis. Dalam perjanjian asuransi, sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim disebut klausal asuransi. Maksud klausal tersebut adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis klausal asuransi itu ditentukan oleh sifat objek asuransi, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausal-klausal yang dimaksud dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada klausal premier risk, yaitu klausal ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian atau burglary insurance, serta asuransi tanggung jawab atau liability insurance. Klausal ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian atau partai loss, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan. Terdapat pada pasal 253 ayat 3 KUHD. Selanjutnya ada klausal all risk. Klausal ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri. Terdapat pada pasal 276 KUHD dan karena cacat sendiri bendanya terdapat pada pasal 249 KUHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giandaro Givari Adi Sakti, NPM 20520111065. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. D. Klausal renunsiasi. Renunsiasi artinya pelepasan hak. Klausal ini berhubungan dengan ketentuan pasal 251 KUHD yang berarti melepaskan hak gugat berdasarkan pasal tersebut. Menurut klausal ini, penanggung tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau dengan itikat baik dan sesuai dengan kebiasaan. E. Klausal free from particular average. Klausal ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut. Average artinya peristiwa kerugian laut. Klausal ini mempunyai arti bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian
yang timbul akibat peristiwa khusus di laut, seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD. 5. Pembuatan dan penyerahan polis. Menurut ketentuan pasal 259 KUHD, apabila asuransi diadakan langsung antara tertanggung dan penanggung, maka polis harus ditandatangani dan diserahkan oleh penanggung dalam tempo 24 jam setelah permintaan, kecuali apabila karena ketentuan undang-undang ditentukan tenggang waktu lebih lama. Berdasarkan ketentuan ini, maka pembuat polis adalah penanggung atas permintaan tertanggung. Penanggung menandatangani polis tersebut, setelah itu segera diserahkan kepada tertanggung. Pembuatan polis oleh penanggung sesuai dengan fungsi polis sebagai bukti tertulis bagi kepentingan tertanggung. 6. Asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Apabila asuransi itu diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, maka menurut ketentuan pasal 265 KUHD, hal itu harus ditegaskan dalam polis apakah terjadi berdasarkan pemberian kuasa atau tanpa pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Eksonerasi penanggung. 1. Eksonerasi dalam KUHD. Eksonerasi artinya pembatasan tanggung jawab. Dalam hal ini, pembatasan tanggung jawab penanggung. Walaupun undang-undang menentukan betapa luas tanggung jawab penanggung, seperti tertulis dalam pasal 290 dan pasal 637 KUHD, undang-undang juga memberikan pembatasan terhadap tanggung jawab penanggung. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 249, pasal 276, dan pasal 293 KUHD. Menurut pasal 249 KUHD, ada 3 jenis pembatasan tanggung jawab penanggung terhadap benda asuransi. A. Cacat sendiri. Cacat yang tidak dapat disangkal melekat pada benda yang seharusnya tidak boleh ada. Jadi berasal dari benda itu sendiri, bukan berasal dari luar. Misal bangunan yang tidak tepat, kapal yang tidak layak paut. B. Kebusukan sendiri. Kebusukan yang bersumber daripada cacat sendiri, jadi berasal dari benda itu sendiri. C. Sifat kodrat. Sifat kodrat yang berlangsung menimbulkan kerugian, yang datangnya dari dalam benda itu sendiri, bukan dari luar benda. Misalnya kaca yang mudah terbakar, ataupun barang yang mudah mengerut. 2. Kesalahan tertanggung sendiri. Kesalahan tertanggung sendiri adalah kesalahan karena tertanggung kurang hati-hati, kurang teliti, jadi bukan karena kesengajaan. Perbuatan kurang hati-hati dapat menimbulkan kerugian yang bukan menjadi tanggung jawab penanggung. 3. Pemberatan risiko. Keadaan yang memberatkan risiko ini baru timbul setelah asuransi berjalan. Misalnya dekat rumah yang diasuransikan itu didirikan pabrik bahan peledak, di alur pelayaran kapal ditanam ranjau. Pemberatan risiko semacam ini tidak ada pengaturan secara umum dalam KUHD. Apabila terjadi pemberatan risiko yang semacam itu, cara pemecahannya dapat dirujuk pasal 251 KUHD. Jika tertanggung tidak memberitahukan hal itu kepada penanggung, maka asuransi batal. Atau jika menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian. Menurut ketentuan pasal 293 KUHD, agar penanggung bebas dari kewajiban memikul risiko, perlu dipenuhi 3 syarat, yaitu A. Perubahan tujuan penggunaan setelah asuransi berjalan. B. Perubahan tujuan penggunaan itu mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran diperbesar. C. Tidak akan mengadakan asuransi. Dengan syarat itu seandainya dia mengetahui sebelum pengadaan asuransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil kerja dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan, bisa disematkan di dalam kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.